Wang Xian, yang membuka pintu, tidak menyadari ada seseorang di luar yang sudah lama mencarinya. Dia melihat toko dan duduk di kursi. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan duduk santai di sana, menunggu pelanggan datang. Diperkirakan Long Xiaotian akan membawa beberapa orang untuk mendukung toko tak lama lagi. Ketika saatnya tiba, bisnis akan tiba dengan sendirinya. Yang mulia muda, ini seharusnya toko yang baru dibuka. Mereka tidak membayar kami biaya manajemen keselamatan. Di sebelah kiri toko kelontong Dragon dan Phoenix, ada dua toko yang tidak terlalu besar. Namun, toko ketiga jauh lebih besar. Itu setidaknya 10 kali ukuran toko Wang Xian. Itu memiliki total lebih dari 10 lantai. Ini adalah restoran dengan tulisan restoran organ tertulis di atasnya. Untuk bisa membuka toko di sini dengan area yang begitu luas, latar belakang tokonya pasti tidak sederhana. Kalau tidak, toko itu sudah lama dirobohkan. Kekuatan di balik restoran organ adalah dinasti Bintang 9. Dinasti Bintang 9 adalah dinasti yang dianggap tidak terlalu kuat. Namun, itu adalah sebuah dinasti dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Di pintu masuk restoran organ, seorang lelaki tua berdiri di samping seorang lelaki muda dan berbisik kepadanya. Ada 2 pria dan 3 wanita di sekitar pemuda itu. Berapa banyak toko di dekat restoran kita yang berada di bawah kendali kita? Pria muda itu sangat gemuk dan beratnya setidaknya 200 kilogram. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan tidak sabar. Pangeran muda, 20 toko di sekitar restoran kita semuanya berada dalam jangkauan kita. Mereka harus membayar biaya keamanan untuk membuka toko di sini. Setiap toko memiliki 5 cairan roh sebulan. Orang tua itu melaporkan dari sampingnya. Apa, hanya 5 cairan roh? 20 toko hanya memiliki 100 cairan roh setiap bulan, itu sangat sedikit. Pemuda gendut itu mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Yang mulia muda, 5 cairan roh lebih dari 1 juta batu roh kelas menengah. Itu bukan jumlah yang kecil. Sedikit kebisuan melintas di mata lelaki tua itu. Tidak heran yang mulia muda ini dikirim ke sini. Cek, saya pikir akan ada banyak cairan roh. Mari kita buat 5. Mari kita pergi. Jika orang itu tidak mengambil inisiatif untuk membayar biaya manajemen, kami akan langsung menggandakan penalti. Jika dia berani tidak membayar, kami akan meruntuhkan tokonya. Pemuda gendut itu mengungkapkan ekspresi tidak senang dan langsung berjalan ke depan. Pangeran muda, beberapa dari kami tidak ada di sini untuk menemanimu mengumpulkan uang sewa. Cepat selesaikan masalah di sini. Seorang pria muda di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Biarkan saya membiasakan diri dengan hal-hal di sini terlebih dahulu. Pemuda gendut itu memandangi beberapa orang di sebelahnya dan melambaikan tangannya. Beberapa orang lain di belakangnya tersenyum. Toko kelontong. Ini pangeran muda, toko yang menjual bahan makanan, cairan roh apa yang bisa kamu terima. Seorang wanita melihat toko di depannya dengan ekspresi lucu. Sepertinya itu pria malang lainnya. Terakhir kali, toko ini menjual daging binatang buas dan binatang iblis. Itu hanya bertahan selama sebulan sebelum ditutup. Pria tua di sampingnya melihat dan sedikit mengernyit. Tidak peduli apa yang dia jual, dia harus menyerahkan biaya manajemen keselamatan kepadaku. Pria muda gendut itu memiliki ekspresi garang di wajahnya saat dia masuk ke toko dengan agresif. Wang Xian, yang sedang duduk di toko, sedang minum teh dengan satu tangan sementara 5 atribut logam, kayu, air, api, dan tanah menari di jarinya dengan tangan lainnya. Ketika tidak ada pelanggan, Wang Xian dapat melatih teknik pertarungan kombinasi atributnya. Sudah ada pelanggan. Wang Xian tersenyum saat melihat 7 orang berjalan masuk dari pintu. Mau beli apa? Wang Xian bertanya samar dengan senyum di wajahnya. Apa yang ingin saya beli? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus membayar biaya keamanan untuk membuka toko baru? Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, pemuda montok yang masuk dengan agresif mengangkat kepalanya dan berteriak dengan dingin. Biaya keamanan. Wang Xian sedikit terkejut. Dia melirik beberapa orang yang datang dengan niat buruk dan sedikit menyipitkan matanya. Apa itu biaya keamanan? Kamu adalah pemilik toko ini, kan? Biaya keamanan hanya itu. Anda membuka toko di sini dan restoran organ kami akan menjamin keselamatan Anda. Kamu juga tahu aturan di sini. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, buka toko. Itu normal untuk dirampok oleh orang lain. Jika Anda membayar biaya keamanan, Anda akan dilindungi oleh restoran akordeon kami. Pria tua di samping pemuda gendut itu menatap Wang Xian dan berkata dengan lemah. Hehe, aku tidak butuh perlindunganmu.
Jika Anda tidak di sini untuk membeli barang, saya harus merepotkan Anda untuk keluar. Wang Xian menatap mereka dengan sedikit ejekan dan berkata langsung. Hah? Wajah Pak Tua menjadi dingin ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menyipitkan matanya dan mengukurnya dengan hati-hati. Apa kamu yakin? Jangan menyesal ketika saatnya tiba. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu harus membayar mahal untuk membuka toko di makam demi Human. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin. Aura dingin terpancar dari tubuhnya saat dia menyerang Wang Xian tanpa ada yang disembunyikan. Mengapa kamu membuang-buang napas untuknya? Jika dia tidak menyerahkan biaya keamanan, lumpuhkan saja dia. Pria muda gemuk itu berkata dengan tidak sabar. Mengaum. Jijik. Namun, raungan mereka dan aura yang terpancar dari tubuh mereka menyebabkan beberapa binatang buas di kandang binatang mengeluarkan raungan rendah. Mereka memandang sekelompok orang di pintu dan meraung. Binatang jenis apa ini? Raungan Monkey Yan kecil dan kura-kura berlumuran darah langsung menarik perhatian kelompok itu. Ketika mereka melihat ke atas, mereka sedikit terkejut. Monkey kecil emas itu sangat cantik. Tampaknya itu adalah Monkey Yan kecil dengan garis keturunan dari binatang iblis interpretasi setengah langkah yang kosong. Sebenarnya ada lima Monkey Yan kecil. Seorang gadis memandang 5 Monkey Yan kecil dengan ekspresi terkejut dan menaksir mereka dengan cinta. Ini adalah anak binatang setan interpretasi setengah langkah kosong. Pria tua itu sedikit terpana, dan wajahnya penuh keheranan. Pemuda gendut itu juga terkejut. Toko kelontong yang tampaknya kelas rendah sebenarnya memiliki harta karun seperti itu. Mereka melihat ke dalam toko dan melihatnya dengan serius. Senjata, baju besi, dan bahkan set telur peliharaan, binatang iblis, binatang buas, kompas susunan, dan banyak harta aneh lainnya. Setiap item memancarkan energi yang kuat. Setidaknya semuanya adalah item level 8 yang transenden. Ini membuat mereka terlihat kaget. Ada 5 hingga 600 item seperti senjata dan baju besi, dan bahkan senjata dengan harga terendah harganya 10 tetes cairan roh. Sedangkan untuk binatang iblis muda, nilainya setidaknya 10 miliar batu spiritual kelas menengah. Toko kecil ini menjual berbagai barang, tetapi nilainya di luar imajinasi. Saya tidak menyangka barang yang dijual begitu berharga. Itu sempurna. Ambil binatang iblis muda sebagai biaya keamanan Anda untuk bulan ini. Mata pemuda gendut itu berkedip-kedip. Dia membuka mulutnya dan berbicara seperti singa. Dia melihat barang-barang di sekitarnya dengan sedikit keserakahan di matanya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Enyahlah. Wang Xian melihat mata serakah dari beberapa dari mereka dan pandangan jijik muncul di matanya. Suara dingin keluar dari mulutnya, menyebabkan wajah pemuda gendut dan yang lainnya menjadi dingin seketika. Nak, ini restoran organ kita, di wilayah dinasti 9 bintang kita. Jika Anda tidak membayar biaya keamanan, Anda bisa melupakan pembukaan toko ini. Bahkan, Anda mungkin dirampok. Pria tua di samping pemuda gendut itu menatap Wang Xian dengan dingin dan mengancamnya dengan samar. Mengapa kamu masih berbicara omong kosong dengannya? Beraninya dia bertindak begitu sombong di toko kami. Runtuhkan seluruh tokonya. Pemuda gendut itu menatap Wang Xian dengan ganas dan berteriak keras. Haha, aku setuju dengan ini. Karena mereka tidak memberikan wajah ke restoran organ, maka hancurkan kali ini. Hal-hal di sini. Seorang pria muda di sampingnya tertawa terbahak-bahak dan menyipitkan matanya setuju. Pandangan serakah muncul di matanya. Ini adalah toko yang saya beli. Apakah saya masih perlu membayar biaya keamanan seperti kalian? Saya akhirnya mengerti bahwa kalian adalah sekelompok bandit yang merasa benar sendiri. Wang Xian berdiri perlahan. Niat membunuh samar melonjak dari tubuhnya. Dinasti 9 bintang. Hehe, karena kalian tidak mau tersesat, aku hanya bisa menyuruh kalian pergi. Saat dia berbicara, 2 energi unsur yang menakutkan terkondensasi di telapak tangannya. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Ketika lelaki tua itu melihat energi di tangan Wang Xian, niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Pedang besar muncul di tangannya. Bunuh dia. Wajah pria muda gendut yang dipenuhi otot tampak sedikit ganas. Dia menggeram pada pria tua di sampingnya. HMPH, kamu mencari kematian. Energi di tangan Wang Xian tidak ragu sama sekali. Teknik tempur gabungan, Jin Liu, dikirim langsung ke orang tua itu. Memotong. Cahaya pedang orang tua itu diperkuat saat dia menebas langsung ke arah Jin Liu. Tidak baik. Namun, ketika pedang di tangannya mendarat di Jin Liu, pedang luar biasa level 9 di tangan lelaki tua itu benar-benar pecah.
Ini menyebabkan dia dipenuhi dengan ketakutan yang ekstrim. Mundur, pangeran kecil, segera mundur. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergetar saat armor energi melingkar melayang di sekelilingnya. Profound Void Tier Armor tingkat pertama yang telah menghabiskan separuh tabungan hidupnya meledak. Dia menarik tubuh pemuda gendut itu dan langsung kabur keluar. 5 pria dan wanita muda lainnya sedikit terpana. Kejutan muncul di wajah mereka, dan mereka lari keluar ketakutan. Orang tua itu adalah penjaga toko di restoran organ. Dia memiliki kekuatan setengah langkah ahli tingkat kekosongan yang dalam. Namun, dia tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain hanya dengan satu serangan. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan pemuda itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Wang Xian melihat bahwa mereka telah melarikan diri dari toko. Dia sedikit mengernyit dan tidak mengejar mereka. Dia melambaikan tangannya dan aliran emas segera menghilang. Di toko, dia tidak berani mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Jika tidak, seluruh toko tidak akan mampu menahannya. Saya harap Anda semua tahu batasan Anda. Jika kamu masih berani datang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kilatan dingin melintas di mata Wang Xian saat dia melihat kilin ungu roh dan kura-kura jahat darah di belakangnya. Ziling, darah jahat, berbaring di sisi kiri dan kanan pintu. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, segera bunuh mereka. Wang Xian memerintahkan 2 binatang buas yang tergeletak di bagian paling dalam dari pintu. Auman mengaum. Kedua binatang itu mengeluarkan raungan rendah dan segera datang ke kedua sisi pintu. Selama mereka memasuki pintu, mereka akan dapat melihat 2 orang besar berdiri di kedua sisi. Jika ada pembuat onar, mereka harus melewati Ling Zilin dan kura-kura ganas terlebih dahulu. Makam manusia dan iblis ini benar-benar kacau. Wang Xian sedikit menghela nafas. Itu sangat kacau di medan perang makam manusia dan setan. Itu juga sangat kacau di tempat manusia berkumpul. Tidak ada perintah untuk dibicarakan. Hanya ada kekuatan yang menahan kekuatan satu persatu, membentuk wilayah yang kacau balau. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Dia berpikir sendiri. Selama kekuatannya meningkat 1 level, dia akan mampu melawan atau bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik di level kedua Citra Void Tier. Berdengung. Pada saat ini, energi mengerikan menyerang naga dan toko kelontong Phoenix. Wang Xian, yang sedang duduk di toko, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mengaum, kura-kura jahat darah, yang berbaring di dekat pintu, mengangkat kepalanya. Aura kekerasan terungkap di matanya. Cangkang kura-kuranya yang rumit bergerak sedikit dan energi kuning tanah mengelilingi seluruh toko. Ledakan, suara ledakan yang mengerikan terdengar. Wang Xian dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh toko bergetar. Jika bukan karena pertahanan penyu jahat darah, seluruh toko akan berubah menjadi reruntuhan. Wang Xian bergerak dan muncul di pintu masuk. Dia menatap langit dengan dingin. Sialan kau, datang dan hadapi kematianmu. Di langit, lebih dari 20 orang melayang di depan toko. Seorang lelaki tua berdiri di tengah. Pria muda gendut itu berdiri di samping. Wajahnya yang gemuk menatapnya dengan dingin. Orang tua dari sebelumnya berdiri di sisi lain. Wang Xian menatap pria tua di tengah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia perlahan mengalihkan pandangannya ke pemuda gemuk dan yang lainnya. Aku baru saja menyelamatkan nyawa guk-gukmu. Jangan pernah memikirkannya kali ini. Diam, dasar bocah bermulut kuning. Beraninya kau menyerang orang-orang dari Kekaisaran 9 bintangku. Siapa yang memberimu keberanian? Orang tua di tengah tidak bergerak lagi. Dia melihat ke dalam toko dan menaksir Wang Xian. Di makam demi Human, ada ahli sebanyak awan dan hujan. Bahkan seorang ahli dari kekosongan tembus pandang tidak bisa sombong di sini. Kekuatan dinasti bintang 9 tidak lemah, tapi juga tidak terlalu kuat. Banyak dinasti dan sekte dengan fondasi yang dalam lebih kuat dari mereka. Setelah serangannya dengan mudah diblokir, dia menjadi berhati-hati. Toko ini mungkin tidak sederhana. Paman Qin, bunuh bocah sembrono ini dan beritahu mereka konsekuensi memprovokasi Kekaisaran 9 bintang kita. Sebelum Wang Xian dapat berbicara, suara pemuda gendut yang penuh dengan niat membunuh terdengar. Ya, Jenderal Qin, bunuh dia dan hancurkan tokonya. Kita tidak boleh melepaskannya. Beberapa pemuda lain di sampingnya bergema. Ketika lelaki tua itu mendengar suara murid keluarga di sampingnya, dia sedikit mengernyit dan menatap Wang Xian dengan dingin. Aku membuka toko di sini, namun sampah dari Kekaisaran Bintang 9-mu masih ingin memungut biaya keamanan. Benar-benar lelucon. Wang Xian berdiri di depan toko dan mengangkat kepalanya sedikit. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya.
Apa yang sedang terjadi? Apa ada keributan lagi? Orang-orang dari dinasti Bintang 9 dan orang-orang dari toko itu tampaknya berasal dari dinasti Bintang 9 yang mendatangi pemuda itu untuk memungut biaya perlindungan. Pada akhirnya, mereka dipukuli. Latar belakang seperti apa yang dimiliki anak ini? Beraninya dia melawan dinasti Bintang 9. Jika dia ingin membuka toko di kuburan demi Human tanpa kemampuan, dia hanya bisa mencari perlindungan dari yang kuat. Kalau tidak, dia akan dengan mudah dirampok. Pemuda ini jelas berada dalam situasi yang sama. Di sekitar jalan, setidaknya ada puluhan ribu orang yang melihat-lihat. Mereka semua tersenyum saat mereka menyaksikan keributan itu. Situasi seperti itu akan ditemukan setelah tinggal di kuburan demi Human untuk waktu yang lama. Itu tidak aneh sama sekali. Sepertinya anak ini akan selesai. Sungguh anak yang sial. Beberapa dari mereka melihat ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di langit dan kemudian memandang Wang Xian yang sendirian di bawah. Mereka menggelengkan kepala sedikit. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda dan tidak tahu aturannya, Anda tidak akan hidup lama. Pria tua yang berdiri di udara berkata kepada Wang Xian dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di sampingnya, lebih dari 10 pria parubaya mendarat di tanah dan mengepung Wang Xian dan tokonya. Bunuh anak ini untukku. Suara arogan si pemuda gendut terdengar sekali lagi. Setelah dia selesai berbicara, matanya berkedip saat dia menatap toko di belakang Wang Xian. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia berpikir bahwa dia akan berada dalam keadaan yang menyedihkan setelah dikirim ke sini oleh keluarga kerajaan. Namun, dia tidak menyangka bisa mendapatkan harta sebesar itu dalam 2 hari. Mengesampingkan senjata, hanya 5 anak binatang iblis yang bernilai 70 hingga 80 miliar batu roh kelas menengah. Itu 70 hingga 80 miliar. Itu pasti sejumlah besar uang. Dentang, 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 dentang. Sekelompok orang di sekitar toko Wang Xian mengeluarkan senjata mereka dan mengeluarkan suara dingin. Aura dari seniman bela diri kosong yang berwawasan melayang di langit mengunci Wang Xian dan siap menyerang kapan saja. Kamu berani menyentuh saudaraku, Kerajaan 9 Bintang. Saya pikir Anda semua mencari kematian. Namun, pada saat ini, suara sedingin es terdengar. Apa? Suara itu datang dari utara, menyebabkan orang-orang dari Kerajaan Bintang 9 yang akan bergerak menjadi sedikit terkejut. Mereka buru-buru melihat ke arah langit. Bahkan ahli tahap kekosongan mendalam dari 9 Bintang Empire sedikit terkejut. Dia buru-buru melihat ke atas. Seseorang yang berani memanggil kematian Kekaisaran Bintang 9 pasti tidak sederhana. Dia datang pada waktu yang tepat. Sepertinya Long Xiaotian benar-benar saudara. Wang Xian tersenyum saat melihat Long Xiaotian terbang dengan setidaknya 200 orang. Dari 200 orang, lebih dari 50 orang mengendarai Black Shadow Panthers. Berdiri di samping Long Xiaotian adalah Bai Qingshan dan Putri Long Luo. Pada saat ini, Long Xiaotian sedang menatap ahli alam kekosongan berwawasan dari Kekaisaran 9 Bintang dengan ekspresi dingin. Bahkan jika pihak lain adalah ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, dia masih tidak takut. Ini adalah dasar dari dinasti yang kuat. Pangeran kedua dari dinasti Naga Cahaya. Itu dia, sebenarnya pangeran kedua dari dinasti Naga Cahaya. Pemuda ini sebenarnya adalah teman pangeran kedua. Tidak heran dia berani menentang dinasti Bintang 9. Haha, kali ini, orang-orang dari dinasti Bintang 9 tercengang. Mereka telah menendang papan besi. Dinasti Light Dragon saat ini sedang memilih putra mahkota. Dikatakan bahwa kemungkinan pangeran kedua ini sangat tinggi. Seperti yang diharapkan dari dinasti Naga Cahaya. Fondasi satu pangeran saja sudah begitu kuat. Orang-orang yang menonton pertunjukan itu menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat Long Xiaotian dan yang lainnya terbang. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, pengaruh lama Xiaotian telah meningkat pesat. Dulu, dia hanya memiliki lebih dari 50 bawahan. Sekarang, ada lebih dari 200 dari mereka. Tatapannya menyapu 100 atau lebih bawahan baru. Di antara mereka, 2 berada di interpretasi setengah langkah kosong, 6 berada di tingkat transenden 9, dan sisanya berada di tingkat 6 transenden. Perkembangannya sangat cepat. Wang Xian menatap Xiaotian yang panjang dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Oh tidak, pangeran kedua dari dinasti Naga Cahaya. Saat ini, wajah orang-orang dari 9 dinasti Naga berubah drastis. Orang tua yang melayang di langit memiliki ekspresi malu di wajahnya. Pria muda gendut di sampingnya memiliki wajah pucat dan butir-butir keringat dingin muncul di dahinya.
Perbedaan antara Kerajaan Sembilan Naga dan Kerajaan Naga Cahaya sangat besar. Bahkan jika 3 atau 4 Kerajaan Sembilan Naga digabungkan, mereka tidak akan mampu mengalahkan satu Kerajaan Naga ringan. Pangeran kedua yang terbang ke arah mereka sudah cukup untuk membuat Kerajaan Sembilan Naga sangat ketakutan. Lagi pula, dia adalah seseorang yang mungkin menjadi Raja Kerajaan Naga Cahaya di masa depan. Long Xiaotian memimpin rombongan ke toko Wang Xian. Dia menyapu pandangan dinginnya ke arah orang-orang dari dinasti 9 bintang dan berjalan menuju Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Maaf, Saudara Wang Xian. Saya terlambat. Biarkan sekelompok orang sembrono datang dan memprovokasi Anda. Dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju Wang Xian. Tidak terlalu terlambat. Waktunya tepat. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Kakak Wang. Long Luo berjalan mendekat dan tersenyum pada Wang Xian. Mendesis. Ketika Kekaisaran 9 bintang melihat sekelompok orang, pangeran kedua, dan putri kerajaan naga ringan akrab dengan Wang Xian, pupil mata mereka sedikit mengerut. Pemuda ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan pangeran kedua. Pangeran kedua, aku benar-benar minta maaf. Kami tidak tahu orang ini sebenarnya adalah teman pangeran kedua. Ini salah kami. Ini salah kami. Pakar alam kekosongan berwawasan 9 bintang Empire dengan tergesa-gesa mendarat di tanah. Dia menangkupkan tangannya pada Long Xiaotian dan meminta maaf. Pria muda gendut dan 5 pria dan wanita muda lainnya di sampingnya buru-buru mengikuti. Hehe, aku baru saja mendengar bahwa kamu ingin membunuh saudaraku. Long Xiaotian mencibir permintaan maafnya, dan menatap pria muda gendut dan yang lainnya. Di bawah perhatiannya, pria muda gemuk dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Yang mulia, AS yang tidak tahu bahwa ini adalah teman Anda. Jika kami tahu, kami pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ini cairan 100 roh. Saya harap Yang Mulia bisa tenang. Pakar alam kekosongan berwawasan 9 bintang dinasti menangkupkan tangannya dengan ekspresi agak malu dan mengeluarkan 100 cairan roh. Aku kekurangan cairan 100 rohmu. Ekspresi Long Xiaotian dingin saat dia mengambil 2 langkah ke depan, tidak memberinya wajah sama sekali. Hal ini menyebabkan ekspresi ahli alam kekosongan berwawasan dari dinasti bintang 9 berubah sedikit. Pangeran kedua dari dinasti Light Dragon sangat kuat. Dia memiliki modal untuk menjadi sangat kuat. Lihatlah orang-orang di sekitar pangeran kedua, mereka dapat menghancurkan orang-orang dari dinasti bintang 9. Tampaknya pangeran kedua ini memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mewarisi tahta. Kekuatan di bawahnya sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya melihat penampilan kuat Long Xiaotian dan sedikit terkejut. Sikap seorang raja, Yang Mulia, apa yang Anda inginkan? Seniman bela diri kekosongan berwawasan 9 bintang dinasti tampak sangat malu saat dia bertanya pada Long Xiaotian. HMPH. Long Xiaotian mendengus dingin sambil menatap Wang Xian yang ada di sampingnya. Saudara Wang Xian, beritahu saya cara menghadapinya. Jangan khawatir, katakan saja langsung. Serahkan sisanya padaku. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dia tidak mengelak atau memiliki keberatan. Dia menatap pemuda gemuk itu. Ambil saja nyawanya. Suara dingin Wang Xian terdengar. Apa? Kamu? Ketika pemuda gendut itu mendengar kata-kata Wang Xian, dia mengungkapkan ekspresi malu. Ekspresinya berubah drastis dan tubuhnya sedikit gemetar. Ekspresi seniman bela diri kekosongan berwawasan 9 bintang dinasti juga sedikit berubah. Ini adalah Yang Mulia muda, anggota keluarga kerajaan. Baiklah. Long Xiaotian segera menjawab. Tatapannya tertuju pada ahli interpretasi kekosongan dari 9 bintang dinasti. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk pemuda gendut itu. Apakah dia akan mati, atau kalian semua akan tinggal di sini? Suara sombong memasuki telinga semua orang di dinasti 9 bintang. Ekspresi mereka sangat berubah. Mereka melihat orang-orang di sekitar Long Xiaotian, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Ekspresi ahli alam kekosongan berwawasan dari kerajaan bintang 9 juga berubah secara drastis. Dia tidak menyangka bahwa pangeran kerajaan naga cahaya kedua ini akan begitu tidak bermoral demi seorang pemuda. Pangeran kedua ini benar-benar sombong. Siapa yang menyuruh orang-orang dari dinasti bintang 9 menjadi begitu tidak bermoral? Mereka benar-benar menyerang toko yang baru dibuka, tetapi tanpa diduga, mereka menendang pelat besi. Identitas pemuda gendut itu seharusnya tidak sederhana. Namun, selama dia bukan pangeran penting dari dinasti bintang 9, dia akan mati hari ini. Ketika orang banyak mendengar kata-kata panjang Xiaotian, mereka berbisik di antara mereka sendiri dan memandangnya dengan penuh minat. Yang Mulia pangeran kedua,
apakah Anda tidak punya pilihan? Kami bersedia. Diam. Anda memiliki 5 detik untuk memilih. Apakah Anda ingin bergerak atau biarkan saya melakukannya sendiri? Ekspresi ahli alam kekosongan berwawasan 9 bintang dinasti terus berubah saat dia berbicara. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia langsung diinterupsi. Ini menyebabkan dia mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Latar belakang pihak lain jauh lebih kuat dari mereka, dan bahkan kekuatannya lebih kuat dari mereka. Dia menoleh dan menatap pemuda gendut itu dengan ekspresi kaku. Pada saat ini, tubuh pemuda gendut itu bermandikan keringat dingin, dan matanya dipenuhi rasa takut yang tiada habisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu dalam waktu kurang dari 2 hari. Dia telah menyinggung pangeran kedua dari dinasti Naga Cahaya, dan dengan statusnya saat ini, dia pasti akan menjadi korban. Hatinya dipenuhi rasa takut dan putus asa. 5 pria dan wanita muda yang berdiri di belakangnya menggigil, merasa sangat beruntung. Untungnya, bukan dia yang akan dibunuh. Haha, kakak kedua, bukankah kamu terlalu sombong? Tidak peduli apa, pihak lain adalah dinasti Bintang 9. Tidak baik bagimu untuk membuat musuh bagi dinasti Naga Cahaya kita. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, membuat orang-orang di sekitarnya tertegun sekali lagi. Bahkan orang-orang dari dinasti Bintang 9 tertegun saat mereka buru-buru melihat ke samping. Di sisi kiri jalan, lebih dari 100 orang berjalan ke arah mereka. Seorang pemuda berjalan di depan. Dia kurus dan lemah. Dia memiliki rambut panjang, rambut merah, dan wajah merah muda. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan tampak seperti seorang sarjana. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya. Pria parubaya itu menyilangkan tangannya dan mengamati sekelilingnya dengan matanya yang tajam. Di belakangnya, Yin Xianfeng menatap Wang Xian dengan kebencian di matanya. Di belakangnya, kekuatan lebih dari 100 orang juga tidak lemah. Ini terutama terjadi karena ada lebih dari 10 pemuda dari Sekte 6 Elemen. Ini membuat seluruh faksi menjadi lebih kuat. Namun, dibandingkan dengan Long Xiaotian yang memiliki Black Shadow Panther, itu masih sedikit kurang. Ini, Pangeran ke-8 dari dinasti Naga Radiant. Itu Pangeran ke-8. Dia sekarang Pangeran ke-8 dari dinasti Naga Radiant. Di seluruh dinasti Naga Radiant, Pangeran pertama, Pangeran kedua, Pangeran ke-8, Pangeran ke-16, dan Pangeran ke-33 semuanya adalah pesaing kuat untuk tahta. Sekarang Pangeran kedua sedikit melampaui mereka, beberapa pangeran mungkin menjadi cemas. Orang-orang yang menonton pertunjukan berbisik ketika mereka melihat Pangeran ke-8 memimpin bawahannya. Kakak ke-8, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini jika kamu tidak berkembang dengan baik? Mata Long Xiaotian menunjukkan sedikit rasa dingin saat melihat adik laki-lakinya datang, dan dia berkata dengan dingin. Sebagai saingan tahta, hubungan antara para pangeran tidak baik. Bahkan jika mereka bersaudara, mereka bukanlah ibu. Kalau tidak, dia tidak hanya 5 tahun lebih muda dari Pangeran ke-33. Aku keluar untuk berjalan-jalan dan melihatmu di sini, kakak kedua. Sebagai seorang saudara, tentu saja aku ingin melihatnya. Pangeran ke-8 memandang Long Xiaotian dengan wajah penuh angin musim semi dan berkata sambil tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat orang-orang dari dinasti Bintang 9 dan berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, bagaimana kamu menyinggung saudara keduaku dan membuatnya sangat marah. Yang mulia Pangeran ke-8, pakar interpretasi kekosongan dinasti Bintang 9 sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Pangeran ke-8. Dia buru-buru menangkupkan tangannya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Sedikit kehidupan muncul di wajah pemuda gendut yang berdiri di samping. Teman Pangeran kedua ini berselisih dengan kami, tetapi kami tidak tahu bahwa dia adalah teman Pangeran kedua, jadi kami agak menyinggung perasaannya. Pakar alam kekosongan berwawasan dari dinasti Bintang 9 segera berkata. Hah, hanya karena masalah kecil. Pangeran ke-8 pura-pura terkejut dan berkata. Ya, karena masalah ini, kami ingin menggunakan cara lain untuk menyelamatkannya, tetapi Pangeran kedua tidak setuju. Pakar alam kekosongan yang berwawasan luas segera menjawab. Kakak kedua, ini salahmu. Teman dari dinasti Bintang 9 menyinggung Anda hanya karena mereka tidak tahu bahwa pihak lain adalah teman Anda, tetapi Anda langsung membunuh mereka. Bukankah itu sedikit berlebihan? Sebagai pangeran dari dinasti Naga Radiant, kita tidak bisa membuat musuh kerajaan di mana-mana. Pangeran ke-8 memandang Long Xiaotian dan melirik Wang Xian yang ada di sampingnya. Dia berkata sambil tersenyum. Hah, kata-kata Pangeran ke-8 mengejutkan orang-orang dari dinasti 9 bintang.
Setelah itu, kilatan melintas di mata mereka. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka sedikit menyipitkan mata. Para pangeran dari dinasti naga ringan memulai permainan. Meskipun pangeran kedua lebih kuat, pangeran ke-8 tidak terlalu jauh di belakang. Permainan antara dua pangeran. Akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka mengerti. Permainan antara kedua pangeran telah dimulai. Kakak ke-8, apakah saya membutuhkan bimbingan Anda tentang apa yang ingin saya lakukan? Long Xiaotian menatapnya dengan dingin dan berkata dengan sedikit jijik. Tentu saja, saya tidak berhak membimbing saudara kedua tentang apa yang ingin dia lakukan, tetapi orang-orang dari dinasti Bintang 9 adalah teman saya. Aku tidak bisa hanya melihat teman-temanku terbunuh, kan? Pangeran ke-8 menatap Long Xiaotian dengan sikap balas dendam. Yang mulia, Pangeran ke-8, terima kasih, Yang mulia. Di masa depan, jika Pangeran ke-8 mendapat perintah, saya, Jiu Kuan Liang, pasti tidak akan menolak. Ketika pemuda gendut yang berdiri di samping mendengar kata-kata Pangeran ke-8, matanya menunjukkan ekspresi gembira. Dia buru-buru membuka mulutnya untuk mengekspresikan sikapnya, penuh dengan rasa hormat. Terima kasih, Pangeran ke-8, karena telah membantu kami membela diri kami sendiri. Pakar bela diri yang berwawasan luas itu juga berbicara kepada Pangeran ke-8 dengan rasa terima kasih, matanya berkedip-kedip. Pertempuran antara kedua pangeran itu sebenarnya merupakan hal yang baik bagi mereka. Kakak ke-8, sepertinya kamu bertekad untuk melawanku hari ini. Long Xiaotian menatap Pangeran ke-8, matanya berkedip saat dia bertanya. Kamu bantu temanmu, aku bantu temanku. Saya tidak akan melawan saudara kedua. Pangeran ke-8 menggelengkan kepalanya, tetapi segera setelah itu, ekspresinya juga menjadi gelap. Tapi jika kamu ingin melawan temanku, aku benar-benar tidak akan mengizinkannya. Ketika dia selesai berbicara, suasana di sekitar mereka membeku, dan aura pembunuh terbentuk di antara mereka. Hehe, kamu dan aku sama-sama tahu betul bahwa tidak membuang-buang waktu untuk berbicara begitu banyak omong kosong. Di masa depan, jangan terlalu aneh di depanku. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kalau tidak, aku akan memperlakukanmu hanya sebagai sampah yang aneh. Mata Long Xiaotian dipenuhi dengan rasa jijik saat mendengar kata-katanya. Dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Kata-katanya menyebabkan Pangeran ke-8, yang tadinya tersenyum, mengubah ekspresinya secara drastis. Sial, Pangeran kedua masih sangat mendominasi. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa Pangeran ke-8 sama sekali bukan teman dari dinasti Bintang 9. Pada akhirnya, setelah banyak bicara, dia langsung dicampakkan oleh Pangeran kedua. Awalnya, Pangeran ke-8 melakukan apa yang ingin dia lakukan dengan santai, tapi aku tidak menyangka Pangeran kedua akan mengatakannya secara langsung. Eksentrik, uraiannya sangat tepat. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata dingin Xiaotian yang panjang dan melihat perubahan ekspresi Pangeran ke-8, mereka semua tersenyum. Bahkan bawahan di belakang Pangeran ke-8 merasa sedikit tidak nyaman. Dalam soal seniman bela diri, yang kuat harus menjadi musuh. Tidak perlu terlalu eksentrik. Ketika Pangeran ke-8 mendengar kata-kata Long Xiaotian, ekspresinya juga menjadi dingin ketika dia mendengar suara orang-orang di sekitarnya. Jadi saya tidak ingin menumpahkan semua kepura-puraan dengan saudara kedua. Tetapi karena Anda ingin mengatakannya secara langsung, katakan saja. Bocah di belakangmu itu telah menyinggung beberapa temanku. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Yin Xianfeng dan 6 elemen sekte lainnya di belakangnya. Yang mulia, saya yakin Anda menyadari permusuhan antara teman Anda dan saya. Hehe. Yin Xianfeng maju selangkah dan menatap Wang Xian dengan kebencian. Dia mengatakan kata demi kata, aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Niat membunuhnya tidak terselubung. Dia berani menyakiti kakak senior kita Yin. Dia harus membayar mahal. Hari ini, dia harus mati bagaimanapun caranya. Di samping Yin Xianfeng, beberapa saudara juniornya di belakangnya berkata dengan niat membunuh. Hehe, saudara ke-8, tidak bisakah kamu mengatakan apa yang ada di pikiranmu? Mengapa Anda berbelit-belit begitu lama? Long Xiaotian menatapnya dengan dingin. Biarkan adikku mati. Bukannya saya meremehkan Anda, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hehe, aku akui kakak kedua lebih kuat dariku, tapi masih muda untuk membunuhnya. Pangeran ke-8 menyipitkan matanya dan menatap orang-orang dari dinasti Bintang 9. Kalian pergi dan bunuh anak itu. Tinggalkan saudara laki-laki kedua saya untuk saya.
Kata-kata Pangeran ke-8 menyebabkan mata orang-orang dari Kerajaan Bintang 9 berkedip. Mereka memandang Pangeran kedua dan berpikir keras. Jangan khawatir, dia tidak akan berani membalas dendam pada kalian semua. Jika dia melakukannya, datang dan temukan aku. Aku, Long Xiaoyun, akan menepati janjiku. Ketika Pangeran ke-8 melihat ekspresi ragu-ragu mereka, dia berbicara lagi. Ya, itu Pangeran ke-8. Kami setuju. Serahkan dia kepada kami. Serahkan orang terkutuk itu kepada kami. Tanpa menunggu ahli alam kekosongan berwawasan setuju, pemuda gendut, Jiu Kuan Liang, dengan cepat menjawab dengan keras. Wajahnya penuh otot dan dipenuhi dengan kegembiraan yang ganas. Baiklah, kami percaya pada Pangeran ke-8. Ketika ahli alam kekosongan yang berwawasan luas melihat bahwa Pangeran muda telah setuju, dia menganggukkan kepalanya perlahan dengan ekspresi dingin di matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Xian. Kakak ke-8, sepertinya kamu ingin bertarung denganku sekarang. Long Xiaotian sedikit mengernyit dan berkata kepadanya dengan wajah serius. Kakak kedua, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa menghancurkan orang-orangku. Selama aku bisa menahan anak buahmu, anak itu secara alami akan dibunuh. Saya berjanji kepada saudara Yin Xianfeng bahwa saya akan membantunya membunuh anak itu. Saya pasti akan melakukannya. Pangeran ke-8 mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan ekspresi percaya diri. Haha, terima kasih, Pangeran ke-8. Di masa depan, saya, Yin Xianfeng, akan berjuang untuk Pangeran ke-8 sampai mati. Saya berharap Anda tahta. Di sampingnya, Yin Xianfeng mengungkapkan ekspresi bersemangat dan dengan cepat mengungkapkan kesetiaannya. Pangeran kedua, apapun yang terjadi, anak itu harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Setelah itu, dia menatap Long Xiaotian dan berkata dengan senyum di wajahnya. Setelah itu, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Wang Xian. Senyum ganas muncul di wajahnya. Tidak ada yang bisa melindungi orang-orang yang ingin dibunuh oleh Pangeran ke-8 kita. Tahta milik Pangeran ke-8 kita. Haha, itu benar. Seorang anak nakal. Kita bisa membunuhnya jika kita mau. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tahta milik Pangeran ke-8. Di belakang Pangeran ke-8, bawahannya mengangkat senjata di tangan mereka dan berteriak dengan percaya diri. Haha, dengan kalian semua, aku juga percaya bahwa tahta itu milikku. Pangeran ke-8 tertawa keras dan berkata dengan percaya diri. Lakukan, dentang, dentang, dentang. Ketika dia selesai berbicara, bawahan di belakangnya mengeluarkan senjata di tangan mereka. Pangeran ke-8 memandangi orang-orang dari dinasti 9 bintang. Pakar alam kekosongan berwawasan 9 bintang dinasti secara alami tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Pada titik ini, mereka tidak punya jalan keluar. Jika mereka tidak bergerak, mereka pasti akan mati. Mereka tidak ragu sama sekali dan menatap Wang Xian dengan niat membunuh. Kakak kedua, jika kamu berani membantu temanmu, aku akan membantu temanku juga. Pikirkanlah, meskipun bawahanku tidak sekuat dirimu. Namun, saudara-saudara kita dari Kerajaan Bintang 9 sangat kuat. Hehe. Pangeran ke-8 mengangkat bahu dan menatap Xiaotian panjang sambil tersenyum. Pangeran kedua, Kekaisaran Bintang 9 kami tidak ingin menjadi musuhmu. Saya harap Anda tidak akan mempersulit kami. Seniman bela diri kosong yang berwawasan dari 9 bintang kekaisaran berkata dengan samar. Long Xiaotian mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Lebih dari 200 bawahan di belakangnya juga memandangnya. Baiklah, serahkan padaku. Wang Xian menepuk pundak Xiaotian yang panjang dan berkata dengan tenang. Bagaimana itu, Saudara Wang Xian? Anda tidak perlu khawatir. Aku bisa melindungimu. Long Xiaotian sedikit mengernyit dan bertanya. Apakah kamu masih mengkhawatirkanku? Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Long Xiaotian tersenyum saat melihat senyum Wang Xian. Dia segera mengangkat salah satu tangannya dan melihat ke arah Pangeran ke-8. Awasi mereka dengan cermat. Jika ada di antara mereka yang berani bergerak, segera bunuh mereka. Long Xiaotian berteriak keras. Ya, bawahan di belakangnya langsung berteriak keras. Pangeran ke-8 merasakan sikap yang mengesankan dari pihak lain. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Jangan khawatir, kakak kedua. Selama kamu tidak bergerak, aku pasti tidak akan bergerak. Hehe. Kupikir kakak kedua akan bertarung denganku demi temannya. Saat dia berbicara, dia tidak lupa untuk memukul prestis selama Xiaotian. Bibir Long Xiaotian yang acuh tak acuh sedikit melengkung.
Dia memandang Wang Xian di sampingnya dan ekspresi percaya diri melintas di matanya. Bunuh orang itu untukku. Hancurkan dia berkeping-keping. Ketika Yin Xianfeng melihat bahwa pangeran kedua tidak bergerak, dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Selama pangeran kedua tidak bergerak, dengan kekuatan orang-orang dari dinasti Bintang 9, jadi dapat dengan mudah membunuh Wang Xian. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri, dia akan mati karena memprovokasi dia. Selama dia melihat kematiannya, dia, Yin Xianfeng, akan membalas dendam. Dia sangat senang. Orang-orang dari dinasti 9 bintang sedikit menyipitkan mata dan mencengkeram senjata mereka dengan erat. Mereka menatap Wang Xian dan siap menyerang. Permainan sudah berakhir. Sepertinya Pangeran ke-8 lebih unggul kali ini. Pangeran ke-8 telah bekerja sama dengan orang-orang dari dinasti Bintang 9 untuk melenyapkan salah satu tim pertempuran dari Pangeran kedua. Saya tidak menyangka bahwa Pangeran ke-8 akan berada di atas angin kali ini. Pemuda itu akan tamat. Dia akan menjadi korban antara kedua pangeran. Mengapa sepertinya Pangeran kedua tidak mengkhawatirkan pemuda itu? Mungkinkah pemuda itu punya cara untuk menghadapinya? Jauh. Mungkinkah dia bisa berurusan dengan para ahli dari dinasti Bintang 9? Ada eksistensi di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam. Orang-orang di sekitar melihat situasi terakhir dan berdiskusi dengan suara rendah. Dalam penilaian Pangeran Dinasti Nagaringan, para pangeran dapat bertarung satu sama lain, tetapi ada aturan yang sangat ketat yang hanya dapat dilawan oleh bawahan. Saudara dan saudari sama sekali tidak diizinkan untuk saling membunuh. Ini adalah aturan yang diturunkan dari dinasti Naga Cahaya. Tidak peduli berapa banyak bawahan pangeran yang mati, dinasti tidak akan mempedulikannya. Namun, tidak boleh ada korban di antara para pangeran. Begitu seorang pangeran menyinggung mereka, hukumannya akan lebih berat dari yang diharapkan. Pemilihan putra mahkota benar-benar adil dan tidak memihak. Dengan semua kekuatan dinasti Naga Cahaya yang mengawasi mereka, pasti tidak akan ada ketidakadilan. Namun, persaingan antar pangeran juga sangat ketat. Misalnya, jika mereka bertarung sekarang, selain kedua pangeran, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan bisa bertahan. Mereka biasanya tidak akan bertarung sampai akhir. Pangeran ke-8 juga melihat hal ini. Oleh karena itu, meski tidak sekuat pangeran kedua, ia tetap berani melawannya. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan melepaskannya. Lakukan, semuanya, lakukan. Pemuda gemuk Jiu Kuan Liang memandang Yin Xianfeng. Dia menanggapi dengan ekspresi ganas dan menatap Wang Xian dengan sinis. Kamu ingin membunuhku. Anda ingin membunuh saya sekarang. Sebentar lagi, aku akan mencabik-cabikmu dan membuatmu berharap mati. Haha. Senyum bengkok muncul di wajahnya saat dia meraung keras. Baru saja, dia telah mengalami situasi hidup dan mati. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Pangeran ke-8, dia mungkin sudah mati. Semuanya karena orang ini. Itu semua karena dia sehingga dia hampir menyebabkan kematiannya sendiri. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk membalas dendam. Dia ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Bagus. Yin Xianfeng menatap Jiu Kuan Liang dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada Wang Xian. Pangeran ke-8 melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Sama seperti diskusi orang-orang di sekitarnya, dia telah memenangkan permainan ini. Dengan bantuan kekuatan dinasti 9 bintang, dia bisa membunuh salah satu bawahan kuat saudara keduanya. Adapun pemuda yang bisa mengalahkan Yin Xianfeng, dia tidak peduli sama sekali. Satu-satunya lawannya adalah para pangeran lainnya. Adapun bawahan mereka, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia bisa membunuh seseorang tanpa latar belakang sesuka hatinya. Menyerang. Seniman bela diri kosong berwawasan dari dinasti Bintang 9 menatap Wang Xian dan memberi perintah untuk menyerang dengan suara yang dalam. Di sekitarnya, senjata para ahli dinasti Bintang 9 langsung berkumpul untuk menyerang. Hehe, apa menurutmu aku begitu mudah dibuli? Wang Xian melihat bahwa semua orang di sekitarnya memiliki ekspresi maut di wajah mereka, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Mati. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, para ahli dari dinasti 9 bintang di sekitarnya menyerang Wang Xian secara langsung. Wang Xian berdiri di sana, dan ejekan di matanya menjadi lebih intens. Mengaum. Saat serangan akan mendarat di Wang Xian, raungan rendah terdengar. Energi kuning yang bersahaja menutupi Wang Xian sepenuhnya. Serangan-serangan itu, termasuk yang berasal dari pembangkit tenaga listrik tahap interpretasi setengah langkah kosong, bahkan tidak menyebabkan riak ketika mereka mendarat di atasnya. Hah! Semua orang sedikit terkejut dan menunjukkan ekspresi takjub di wajah mereka.
Orang-orang dari dinasti 9 bintang, Yin Xianfeng, dan Pangeran ke-8 juga sedikit terkejut. Mereka dengan cepat melihat ke arah toko kelontong naga dan Phoenix. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan rendah lainnya terdengar. Suara itu sangat membosankan dan berdering di telinga semua orang. Semua orang sedikit terkejut. Bahkan murid ahli alam kekosongan berwawasan dari dinasti bintang 9 menyusut sedikit. Seekor binatang buas berjalan keluar dari toko. Tingginya 3 meter dan tubuhnya berkedip dengan petir ungu. Itu memiliki 2 taring besar dan terlihat sangat ganas. Matanya berwarna merah darah. Itu menyapu pandangan dinginnya ke semua orang di sekitar dan perlahan berjalan menuju Wang Xian. Namun, ini bukanlah akhir. Ketika binatang petir ganas itu keluar, makhluk seperti kura-kura yang berukuran 3 meter merangkak keluar. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah dan dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Semua orang akrab dengan binatang buas ini, kura-kura jahat darah. Demikian pula, ia berjalan lurus menuju Wang Xian. Kedua binatang buas itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di samping Wang Xian, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka mengangkat kepala perlahan dan menatap sekelompok orang yang menyerang Wang Xian. Mendesis. Pada saat ini, Long Xiaotian, yang berada di samping Wang Xian, menghirup udara dingin. Bai Qingshan, tetua, dan sekelompok orang yang mengendarai macan tutul hitam di samping Long Xiaotian sedikit melebarkan mata mereka. Mereka menatap dua binatang buas itu dengan tak percaya. Ling Zilin, mereka semua tahu bahwa itu adalah binatang buas di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Adapun darah kura-kura jahat, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Tingkat kura-kura jahat darah ini sangat akrab bagi mereka yang telah lama tinggal di kuburan manusia iblis. Ini karena darah kura-kura jahat telah muncul di laut kuburan manusia iblis. Kura-kura darah jahat di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Kura-kura darah jahat lainnya di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Termasuk Ling Zilin, ada total 2 bawahan di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Ini terlalu gila. Mata Long Xiaotian berkedip saat dia menatap Wang Xian. Dia bertukar pandang dengan Bai Qingshan dan sesepuh di sampingnya. Keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sebulan yang lalu, Wang Xian hanya memiliki satu binatang buas tingkat pertama dari alam tembus pandang. Namun, sebulan kemudian, dia mendapatkan binatang buas lain dari alam tembus pandang tingkat pertama. Selain itu, kura-kura jahat darah ini jelas diperoleh dari laut kuburan demi human. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia memiliki hewan peliharaan binatang buas tambahan dari tingkat pertama alam tembus pandang di bawah komandonya. Ini membuat Long Xiaotian merasa malu. Dia adalah pangeran dari dinasti Naga Radiant. Kekuatan bawahannya bahkan tidak sekuat 2 hewan peliharaan Wang Xian. Paha ini sangat tebal dan kuat. Sedikit kegembiraan melintas di mata Xiaotian yang panjang saat senyum muncul di wajahnya. Apa itu? Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada 2 binatang buas di samping Wang Xian. Pertahanan kuning tanah sebelumnya jelas dilepaskan oleh kura-kura jahat darah. Mereka hampir yakin dengan kekuatan kura-kura jahat darah. Level pertama dari tahap interpretasi Void. Adapun yang lainnya, meskipun dia tidak memancarkan auranya, dia bisa berjalan keluar bersama dengan kura-kura jahat darah. Agaknya, wajah semua orang berubah serius secara bertahap. Murid ahli alam tembus pandang dari kerajaan 9 bintang menyusut sedikit. Jelas, dia telah memikirkan hal ini juga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah seseorang yang dapat kamu bunuh sesukamu? Wang Xian menatap mereka dengan ekspresi mengejek. Membunuh mereka, membunuh mereka. Saat suara Wang Xian terdengar, 2 binatang buas di sampingnya segera bergerak. Pada saat ini, aura menakutkan dipancarkan dari tubuh kedua binatang buas itu. Itu adalah aura menakutkan dari seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Ledakan petir ungu, aura berdarah yang menakutkan. Auman mengaum, Auman mengaum. Ling Zilin dan kura-kura jahat darah meraung dengan suara yang dalam, dan sosok mereka langsung menghilang. Mata sedingin es mereka menatap tajam ke ahli tingkat kekosongan yang mendalam dari 9 dinasti bintang. Boom-boom, sosok kedua binatang itu menghilang, dan mereka menyerbu dengan tekanan yang menakutkan. Begitu mereka menyerang ahli tingkat kekosongan yang dalam, petir ungu dari petir ungu Ling Zilin menyerang semua orang dari dinasti bintang 9. Meretih. Petir ungu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar mereka, termasuk ahli interpretasi setengah langkah kosong, menjadi hitam hangus. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Mereka bahkan tidak menjerit dan langsung terbunuh.
Ini adalah teror dari Void Interpretation Beast. Apa? Saat kedua binatang itu menyerang, ahli interpretasi kekosongan dari dinasti Bintang 9 mengungkapkan ekspresi yang menakutkan. Ekspresinya berubah, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dua binatang buas tingkat 1 yang berwawasan luas, dia benar-benar memiliki dua binatang buas tingkat 1 yang berwawasan luas. Ini, berdiri di belakang ahli tingkat kekosongan yang berwawasan luas, tubuh Jiu Kuan Liang langsung menjadi sangat dingin, seolah-olah dia telah memasuki gudang es. Dia melebarkan matanya, menatap dua binatang buas di depannya dengan tak percaya. Tidak bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana bisa? Dia menggelengkan kepalanya, tubuhnya gemetar. Dua binatang interpretasi kosong peringkat 1, dua binatang interpretasi kosong peringkat 1. 5 pemuda dan pemudi lainnya juga dipenuhi ketakutan. Ah! Pakar interpretasi kekosongan dinasti Bintang 9 yang dikunci oleh dua binatang interpretasi kosong mengertakkan gigi dan pisau emas muncul di tangannya dan menebasnya. Ledakan, suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Namun, serangan ahli interpretasi kekosongan dinasti Bintang 9 tidak menghentikan serangan kedua binatang itu. Kekuatan Ling Zilin sudah berada di puncak level pertama dari tahap kekosongan wawasan. Adapun kura-kura jahat darah lainnya, ia telah tinggal di Gua Roh Darah selama 2 hingga 3.000 tahun. Ketika Wang Xian menemukannya, itu sangat lemah. Namun, setelah beberapa hari pulih, sudah kembali ke puncaknya. Hanya dengan mengandalkan akumulasi waktu, kura-kura jahat darah sudah berada di puncak garis keturunannya. Dua binatang buas di puncak tingkat pertama dari tahap kekosongan yang berwawasan pasti bisa menekan seorang ahli biasa di tingkat pertama dari tahap kekosongan yang berwawasan. Oh tidak, melarikan diri. Kalau tidak, aku akan mati di sini. Ahli tahap interpretasi kekosongan dari dinasti Bintang 9 dipenuhi ketakutan saat matanya berkilat. Dia ingin memikirkan cara untuk melarikan diri. Mengaum. Namun, pada saat ini, tembok kuning tanah selebar 1000 meter tiba-tiba muncul ke segala arah. Tembok kuning tanah ini benar-benar menyegel sekeliling. Cepat mundur. Itu adalah avatar kura-kura jahat darah. Bumi tersegel, dan dia menggunakan avatarnya saat dia muncul. Ia ingin membunuh ahli ranah interpretasi kosong dari 9 dinasti bintang. Dua monster ranah interpretasi tingkat 1 batal. Ya Tuhan, pemuda itu sebenarnya memiliki dua hewan peliharaan ranah interpretasi kosong level 1. Ini terlalu menakutkan. Pembalikannya terlalu cepat. Pemuda itu sudah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Baru saja, sekelompok orang ini benar-benar memutuskan hidup dan mati orang ini. Benar-benar lelucon. Dinasti 9 bintang ini tidak hanya menendang pelat besi, tetapi juga menendang pelat besi. Mungkin juga langsung membunuh pemuda gendut itu dan menyelesaikannya. Sekarang, ini akan menjadi lebih buruk. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat tembok kuning tanah yang digantung dalam radius 2 km, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Beberapa orang buru-buru melarikan diri ke kejauhan, sementara yang lain terbang ke langit untuk menyaksikan pertempuran di dalam. Tidak baik, ekspresi ahli dunia kekosongan 9 bintang dinasti sangat suram, dan jejak kepanikan muncul di matanya. Bagaimana mungkin? Yin Xianfeng, yang berada di posisi pangeran ke-8 dan yang lainnya, melihat pemandangan ini. Matanya melebar, dan ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia mengatupkan giginya dengan erat, dan tinjunya terkepal erat. Bagaimana mungkin orang itu, yang pasti akan mati, memiliki dua monster alam kekosongan wawasan tingkat pertama sebagai hewan peliharaan. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Pangeran ke-8, yang berdiri di depan, juga linglung. Dia menatap dua binatang buas itu dengan linglung. Hahaha, saudara ke-8, apakah menurut Anda saudara laki-laki Wang Xian adalah bawahan saya? Apakah Anda pikir Anda telah memenangkan permainan ini? Pada saat ini, Long Xiaotian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pangeran ke-8 dan ekspresi orang-orang di belakangnya. Ketika pangeran ke-8 mendengar tawanya, dia menoleh dengan wajah muram. Kakak ke-8, kakak Wang Xian bukan bawahanku. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk menerima bawahan seperti itu. Kekuatannya tidak kalah dengan milikmu atau milikku. Long Xiaotian menatapnya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dengan kekuatan saudara Wang Xian, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuanku. Kamu hanya mengejar kematian dengan menggunakan dia untuk berjudi denganku. Ketika pangeran ke-8 mendengar kata-kata Long Xiaotian, ekspresinya terus berubah. Sial. Dari belakang,
geraman rendah terus-menerus Yin Xianfeng membuatnya sangat frustrasi. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menyaksikan pertempuran di langit dengan wajah muram. Meretih, meretih. Petir yang mengerikan menyambar seniman bela diri kosong berwawasan dari Kekaisaran Bintang 9. Di langit, area seluas 2 kilometer tertutup sepenuhnya oleh petir ungu. Di tengah petir, ada juga paku bumi yang mengerikan dan pegunungan bumi yang menyerangnya dari waktu ke waktu. Dia terjebak di tanah gambar virtual dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sekarang dia menghadapi serangan dari dua binatang buas tingkat 1 alam kekosongan berwawasan tingkat atas, dia benar-benar ditekan. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa melawan dan melawan. Pangeran ke-8, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia akan mati. Pria parubaya yang berdiri di sebelah Pangeran ke-8 mengerutkan kening dan berkata kepada Wang Xian. Fiuh, aku tidak mengharapkan itu. Saya tidak menyangka dia akan berteman dengan pemuda seperti itu. Pangeran ke-8 merasakan benjolan di dadanya. Pangeran kedua lebih kuat darinya sejak awal. Sekarang dia telah berteman dengan pemuda seperti itu, meskipun dia bukan bawahannya, dia masih bisa sangat membantu. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan pangeran kedua akan menjadi lebih kuat. Ah, tepat pada saat ini, suara seniman bela diri kosong yang berwawasan itu berteriak kesakitan datang dari langit. Dadanya telah dihantam oleh Purple Lightning, dan menjadi hitam pekat. Rambutnya telah menyebar, dan setengahnya telah disambar petir. Seluruh orangnya tampak sangat sengsara. Dalam waktu singkat, dia sudah menderita luka berat. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Matanya dipenuhi dengan jejak keputusasaan saat dia berjuang. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan pedang emas sepanjang 10 meter muncul di sekelilingnya. Idola Dharma Golok Emas Huan Yu. Auman mengaum. Ketika Ling Zilin melihat idola dharmanya, kuku depannya sedikit terangkat saat dia dengan ringan melangkah di udara, mengeluarkan suara yang menakutkan. Aspek guntur ungu melesat di udara. Kemampuan supernatural dari spirit Zilin. Wang Xian memiliki pemahaman yang mendalam tentang kemampuan supranatural dari roh Zilin. Bahkan saat menghadapi wilayah api, ia mampu menghancurkannya berkeping-keping. Dong dong dong. Suara tumpul terdengar. Itu memekakkan telinga seperti guntur musim semi. Petir ungu berkumpul di bawah kuku depan roh Zilin. Energi mengerikan memenuhi lingkungan. Jika mereka tidak berada di langit, jika mereka tidak dikelilingi oleh aspek penyegelan bumi, mereka akan mampu menghancurkan segalanya dalam radius 5 hingga 6 kilometer. Ah! Mati! Artis bela diri kekosongan berwawasan dinasti Bintang 9 mengungkapkan ekspresi putus asa. Di sekelilingnya, bila emas merah sepanjang lebih dari 10 meter berputar di sekelilingnya, langsung menyerang Ling Zilin dan kura-kura jahat darah. Ketika kedua binatang itu melihat serangannya, mata mereka masih dipenuhi dengan keganasan dan kekerasan. Mengaum, mengaum, Ling Zilin menyerang ke depan. Kuku depannya melangkah di udara, dan kilat merobek udara. Dari jauh, sepertinya ruang telah terbelah. Penyu jahat darah juga meraung, dan aspek penyegelan bumi di sekitarnya dengan cepat ditekan. Penyegelan bumi tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyegel ruang, tetapi juga bisa melepaskan serangan yang mengerikan. Kalau tidak, itu tidak bisa disebut kemampuan ilahi. Weng, 3 gambar Dharma dan 3 serangan mengerikan menyerbu ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Semua orang di sekitarnya menyaksikan adegan ini dengan ekspresi terkejut. Bahkan di gedung-gedung besar itu, banyak ahli di tingkat kekosongan yang dalam berdiri di atasnya, dengan dingin menyaksikan pertempuran di sini. Pertarungan di tingkat kekosongan yang dalam, dan yang mengharuskan seseorang bertarung sampai mati, bukanlah sesuatu yang sering terlihat di kuburan LADYBOY. Setiap ahli tingkat kekosongan yang mendalam sangat menghargai hidup mereka. Tanpa keyakinan mutlak, 2 ahli tingkat kekosongan yang mendalam jarang saling berhadapan dalam hidup dan mati. Selain itu, agak sulit untuk membunuh ahli tingkat kekosongan yang mendalam. Jika ahli lain melarikan diri dengan nyawanya, akan sangat sulit untuk membunuh ahli tingkat kekosongan yang dalam. Tapi di sini, jelas ada kejutan. 2 tingkat 1 monster tingkat kekosongan yang mendalam melawan ahli tingkat kekosongan yang luar biasa. Yang paling penting, kemampuan ilahi penyegelan bumi dari Bloodfin Turtle. Kemampuan ini paling kuat dalam hal pertahanan dan penyegelan. Mati, 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 mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Purple Lightning melangkah ke udara, menyegel bumi, pedang emas Huan Yu. Purple Lightning melangkah ke udara dan berbenturan dengan Golden Blade Huan Yu, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Pakar interpretasi kekosongan dinasti Bintang 9 mengungkapkan ekspresi gila.
Jika dia tidak bisa memblokir serangan ini, dia akan mati. Golden Blade Huan Yu dan hentakan petir ungu bertabrakan, dan dua energi mengerikan itu dengan cepat menghilang. Lebih dari 10 bilah emas dengan cepat menghilang. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, apa yang membuat ahli interpretasi kekosongan 9 bintang dinasti putus asa adalah bahwa serangan segel bumi telah tiba. Segel bumi menggunakan tembok tanah setebal 4.000 meter untuk menekan musuh. Saat ditekan, segel bumi menjadi semakin kecil, akhirnya membentuk batu tanah kuning yang tebal. Di bawah kendali kura-kura jahat darah, batu bumi melewati sisi kilin ungu roh dan langsung menekan ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. 9 ahli alam kekosongan berwawasan dinasti bintang, yang sudah dirugikan, sekali lagi diserang oleh segel bumi. Pedang emas itu dengan cepat runtuh. Jeritan yang tidak rela terdengar, tetapi dengan cepat berhenti. Pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan berwawasan dari dinasti bintang 9 langsung runtuh. Mati. Kematian pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan yang berwawasan menyebabkan pemuda gendut, Jiu Kuanliang, yang berdiri di samping, terlihat pucat. Di belakangnya, 5 pemuda dan pemudi yang masih hidup juga menunjukkan ekspresi putus asa. Karena pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan yang berwawasan telah mati, kekuatan apa yang harus mereka lawan? Tidak sama sekali. Mereka memandang Jiu Kuanliang, yang berdiri di depan mereka, dengan ekspresi buas. Jika bukan karena orang terkutuk ini, jika mereka baru saja membunuh babi gemuk terkutuk ini, bagaimana mereka bisa menghadapi situasi seperti itu? Mereka membencinya. Krek-kresek. Sama seperti Jiu Kuanliang dan 3 lainnya dipenuhi dengan keputusasaan, kilat kematian telah tiba. Ling Zilin menjentikkan ekornya dengan jijik, dan sambaran petir ungu mendarat langsung ke mereka berenam. Namun, ada 7 atau 8 kultivator alam luar biasa dan bahkan 6 kultivator alam yang mati di bawah petir Ling Zilin. Seolah-olah mereka belum pernah ke dunia ini sebelumnya. Ini sudah berakhir. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut. Mereka melihat 2 binatang buas yang tak tertandingi datang ke sisi pemuda itu, dan mata mereka berkedip. Beberapa dari mereka melihat ke toko kelontong yang tidak mengesankan di belakang mereka. Nama toko kelontong naga dan Phoenix pun menarik perhatian banyak orang. Haha, bagus, bagus. Saudara Wang Xian, 2 binatang buas milikmu ini benar-benar kuat. Mata Long Xiaotian sedikit terkejut ketika dia melihat seorang seniman bela diri yang berwawasan luas terbunuh di tempat. Dia berkata dengan lantang dengan wajah penuh kegembiraan. Mereka adalah orang-orang yang mencari kematian. Mereka datang ke toko saya untuk memungut bayaran dan bahkan ingin mengambil barang-barang saya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, mereka pantas mati. Namun, selain mereka, ada juga beberapa orang yang pantas mati. Saat Long Xiaotian berbicara, dia menoleh dan menatap Yin Xianfeng dan yang lainnya di belakang Pangeran ke-8. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Wang Xian juga menoleh dan melihat ke atas sambil tersenyum. HMPH. Ekspresi Yin Xianfeng sangat canggung. Dia memutar kepalanya dan melihat ke samping. Hehe, mengesankan, mengesankan. Kekuatan saudara laki-laki Wang Xian ini sangat mengesankan. Aku minta maaf karena menyinggungmu barusan. Ketika Pangeran ke-8 melihat Long Xiaotian dengan kepala terangkat tinggi dan senyum dingin di wajahnya, ekspresinya juga sangat canggung. Dia menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia berteriak dengan wajah serius. Dia berbalik dan hendak pergi. Ketika Long Xiaotian melihat Pangeran ke-8 pergi dengan ekspresi malu, dia dalam suasana hati yang baik dan merasa sangat bahagia. Pangeran ke-8, apakah aku memintamu pergi? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Long Xiaotian yang berada di samping sedikit tertegun. Dia memandang Wang Xian yang berada di sampingnya dengan heran. Bahkan Pangeran ke-8, yang baru saja mengambil 2 langkah, membeku. Apa, Anda seperti saudara laki-laki? Apakah Anda masih ingin menahan saya di sini? Pangeran ke-8 menoleh perlahan dengan wajah muram. Matanya menatap Wang Xian saat dia berkata dengan dingin. Apakah kamu di sini untuk membunuhku dan masih ingin kembali dengan selamat? Wang Xian menatap tatapan dingin Pangeran ke-8 dan tersenyum. Dia berjalan ke depan perlahan sampai jaraknya sekitar 100 meter dari Pangeran ke-8. Di sampingnya, Ling Zilin dan kura-kura jahat darah mengikutinya. Mata mereka yang haus darah dan brutal menatap Pangeran ke-8 dan yang lainnya. Hahaha, hahaha. Ketika Pangeran ke-8 mendengar kata-kata Wang Xian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak.
Dia menatap Wang Xian dan senyumnya perlahan menghilang. Matanya menjadi dingin. Kamu tidak akan membiarkanku kembali dengan selamat. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk menyentuh saya? Apakah Anda memiliki hak untuk menyentuh saya? Pangeran ke-8 menunjuk Wang Xian dengan jijik di matanya. Jadi bagaimana jika dia memiliki dua binatang buas di tingkat kekosongan yang berwawasan luas? Dinasti Naga Cahaya adalah kekuatan terkuat di seluruh wilayah Liu Hai selain dari kerajaan aliran darah. Hanya ada segelintir kekuatan yang bisa dibandingkan dengan mereka. Sebagai salah satu pangeran yang paling dihargai raja, jika mereka ingin menyentuhnya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi tamparan bagi seluruh dinasti Naga Cahaya. Apalagi saat pemilihan putra mahkota, bahkan Xiao Tian yang lama, yang merupakan pangeran, tidak berani menyentuhnya. Apalagi yang lain, dia tidak tahu tentang latar belakang Wang Xian, tapi dia sangat percaya pada kekuatan latar belakangnya. Menghadapi kata-kata Wang Xian, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan senyum dingin. Apa yang pemuda itu coba lakukan? Mungkinkah dia menargetkan pangeran ke-8? Saya kira tidak demikian. Lagi pula, dia adalah pangeran kerajaan naga Radiant. Jika dia berani menyentuh pangeran ke-8, seluruh Radiant Dragon Empire tidak akan melepaskannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu tidak berguna. Dia pasti tidak puas dengan tindakan pangeran ke-8 barusan dan ingin melampiaskan amarahnya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat apa yang dikatakan Wang Xian, mereka tercengang. Mereka semua menatap Wang Xian dengan mata berkedip-kedip. Kakak Wang Xian, meskipun kakak ke-8ku menyebalkan, aku benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Long Xiaotian sedikit mengernyit dan berkata pada Wang Xian. Dia benar-benar takut Wang Xian akan bertindak berdasarkan dorongan hati. Wang Xian melirik Xiaotian panjang dan tersenyum. Dia menoleh untuk melihat pangeran ke-8 lagi dan menepuk dua binatang buas di sampingnya. Tatapannya menjadi dingin saat dia berkata, Pangeran dinasti Guanglong sangat kuat. Hehe, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tetapi, saat Wang Xian berbicara, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap Yin Xianfeng dan 6 elemen sekte lainnya dan berkata, hari ini, aku ingin mereka mati. Pangeran ke-8, izinkan saya memberitahu Anda hari ini. Jika kamu membunuh Yin Xianfeng dan yang lainnya sebelum aku, masalah hari ini akan selesai. Jika tidak, jika tidak, apa yang berani kamu lakukan? Sombong, sungguh orang yang sombong. Ketika Pangeran ke-8 mendengar kata-kata Wang Xian, dia sangat marah. Dia mengungkapkan ekspresi ganas dan berteriak keras. Jika tidak, semua bawahanmu akan mati kecuali kamu. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh saat dia berbicara. Mengaum, mengaum. Ketika dia selesai berbicara, dua binatang buas di sampingnya tidak ragu sama sekali. Satu sambaran petir dan satu paku bumi demi satu menyerang bawahan di belakang Pangeran ke-8. Tanpa peringatan apapun, mereka langsung menyerang. Pria parubaya yang berdiri di samping wajah Pangeran ke-8 berubah, dan kekuatan agung di tubuhnya bergetar. Dia melambaikan tangannya, dan layar emas langsung diblokir di depannya, menghalangi serangan kilin ungu roh dan kura-kura jahat darah. Auman mengaum, tubuh kura-kura jahat darah bergerak, dan langsung terbang ke langit. Sepasang mata merahnya menatap ke bawah, siap menyerang kapan saja. Wajah Pangeran ke-8 sangat berubah, dan ekspresi bawahan di belakangnya juga berubah drastis. Yin Xianfeng dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Ini, sial, apakah dia mengancam Pangeran ke-8? Beraninya dia. Ini terlalu kejam. Dia ingin langsung berurusan dengan bawahan Pangeran ke-8. Apakah dia tidak takut Pangeran ke-8 akan membalas dendam padanya setelah dia mewarisi tahta? Murid orang-orang di sekitarnya sedikit menyusut ketika mereka melihat pemandangan ini, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Dia langsung berhadapan dengan Pangeran ke-8. Ini terlalu kejam. Jika Pangeran ke-8 benar-benar memiliki kesempatan untuk naik tahta di masa depan, dia pasti akan membalas dendam. Tidak ada yang berani menyinggung dinasti Pangeran Naga Cahaya sedemikian rupa. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Long Xiaotian, yang berada di samping, juga sedikit terkejut. Matanya berkedip. Kamu beraninya kamu. Ketika Pangeran ke-8 mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresinya berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Xian dan meraung dengan marah. Kamu berani. Hehe, aku akan memberimu 10 detik. Entah Anda segera membunuh Yin Xianfeng dan yang lainnya dan melemparkannya ke sisi saya. Atau, itu tergantung pada keberuntungan semua bawahanmu. Mari kita lihat berapa banyak dari mereka yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup.
Wang Xian menatap pangeran ke-8 dengan tatapan dingin. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. 10, 9, 8, 7. Setelah Wang Xian selesai berbicara, tanpa ragu, dia mulai menghitung mundur 10 detik. Saat hitungan mundur dimulai, wajah pangeran ke-8 dipenuhi dengan kengerian. Ketika dia mendengar suara Wang Xian, dia menggertakkan giginya. Namun, melihat ekspresinya yang dingin, dia bisa merasakan niat membunuh di mata kedua binatang buas itu. Dia sama sekali tidak meragukan apa yang dikatakan Wang Xian. Pangeran ke-8, ekspresi seniman bela diri kosong yang berdiri di samping pangeran ke-8 sedikit berubah. Dia telah menyaksikan kehebatan pertempuran kedua binatang itu dengan matanya sendiri. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan idola dharma mereka setelah pertempuran, jika kedua binatang iblis itu ingin berurusan dengan mereka. Jika salah satu binatang bisa menahannya, orang yang tersisa akan dibantai oleh binatang lainnya. Tanpa dia, bawahan di belakang pangeran ke-8 akan dibantai dengan mudah. Ketika pangeran ke-8 mendengar kata-kata pria parubaya di sampingnya, dia menoleh dengan kaku dengan ekspresi tidak pasti di wajahnya. Haha, kakak ke-8, kamu tidak perlu takut. Jika saudara laki-laki saya ini benar-benar bergerak, saya takut menyakiti Anda secara tidak sengaja. Datanglah padaku dan aku akan melindungimu. Pada saat ini, suara sombong Long Xiaotian terdengar. Dia tidak berharap Wang Xian berani bersikap keras pada adik laki-lakinya. Namun, ketika dia melihat pemandangan ini, dia dalam suasana hati yang baik. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, adik laki-lakinya akan menderita kerugian besar hari ini. Ketika pangeran ke-8 mendengar suara mengejek itu, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. 5, 4, 3. Suara Wang Xian masih terngiang di telinganya. Pangeran ke-8. Di belakang pangeran ke-8, wajah Yin Xianfeng dipenuhi ketakutan. Dia berteriak pelan dan menatap Wang Xian dengan mata merah. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu berani membunuhku, orang-orang dari Sekte 6 Elemen kami pasti tidak akan melepaskanmu. 1. PFFT 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 PFFT. Ketika wajah Yin Xianfeng dipenuhi dengan kedengkian saat dia meraung keras. Saat kata terakhir Wang Xian jatuh. Ketika dua binatang buas hendak menyerang. Artis bela diri kosong berwawasan yang berdiri di samping pangeran ke-8 bergerak. Kapak besar muncul di tangannya. Dia melambaikannya dengan lembut dan mendarat langsung di tubuh Yin Xianfeng. Cahaya keemasan yang menakutkan langsung menenggelamkannya. Mengikuti dari dekat, cahaya emas menutupi kelompok di belakangnya. Sekelompok saudara senior dan junior yang mengikuti Yin Xianfeng langsung meninggal. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar hebat. Pangeran ke-8 benar-benar membunuh bawahannya, Yin Xianfeng dan yang lainnya yang telah berjanji setia kepadanya. Seseorang harus tahu bahwa Yin Xianfeng adalah pilihan surga. Jika dia membunuh favorit surga yang telah berjanji setia kepadanya, siapa yang berani berjanji setia kepadanya di masa depan? Siapa yang berani menjadi bawahannya? Meskipun semua orang mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang pangeran ke-8 tidak punya pilihan selain melakukannya, membunuhnya tetaplah membunuhnya. Ini sudah menjadi noda besar. Bawahan pangeran ke-8 sedikit diam. Tubuh pangeran ke-8 sedikit gemetar. Dia menundukkan kepalanya, dan matanya sangat merah. Diskusi di sekitarnya memasuki telinganya sekali lagi. Dia bisa merasakan senyum mengejek di wajah kakak keduanya. Dia tidak mau menerima ini. Saudara Yin Xianfeng, jangan khawatir. Aku, Long Xiaoyun, pasti akan membayarmu 10 kali lipat untuk dendam hari ini. Dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba dan melihat mayat di belakangnya saat dia menggeram dengan suara rendah. Dia menatap Wang Xian sekali lagi dan menyeringai. Apakah kamu puas sekarang? Apakah Anda puas sekarang? Dia menatap Wang Xian dan matanya dipenuhi dengan tatapan sinis. Semua orang bisa merasakan hawa dingin yang dimiliki pangeran ke-8 terhadap Wang Xian. Seringai di wajahnya seolah ingin melahap Wang Xian. Pangeran ke-8 sekarang menjadi musuh bebuyutan pemuda itu. Itu benar. Saat ada kesempatan, pangeran ke-8 pasti akan membunuh pemuda itu. Orang-orang di sekitarnya berbisik ketika mereka melihat ekspresi pangeran ke-8. Bahkan ekspresi Long Xiaotian sedikit serius. Di Kekaisaran Naga Radiant, beberapa pangeran yang sebanding dengannya semuanya memiliki latar belakang yang kuat. Seorang pangeran yang marah sangat menakutkan. Hari ini, dia dipaksa oleh Wang Xian untuk membunuh bawahannya di depan umum. Tidak mungkin baginya untuk tidak membalas dendam. Sebagai seorang pangeran, dia tidak bisa kehilangan muka. Ketika Wang Xian melihat tatapan membunuh di matanya dan tekad di wajahnya, senyum dingin perlahan muncul di wajahnya.
Tidak puas. 3 kata keluar dari mulutnya. Di samping Wang Xian, gelombang aura ros. Apa? Ketika Wang Xian mengucapkan 3 kata ini, semua orang sedikit terkejut. Bahkan wajah Pangeran ke-8, yang dipenuhi dengan niat membunuh, sedikit kaku. Haha, Pangeran ke-8, karena kamu ingin membalaskan dendam kakakmu yang sudah meninggal, sebaiknya kamu balas dendam lebih banyak. Wang Xian menatap Pangeran ke-8 dengan dingin dan tertawa terbahak-bahak. Bodoh, karena kamu ingin aku membayarmu 10 kali lipat, aku akan membuatmu menderita 10 kali lebih banyak. Bunuh, bunuh untukku. Wang Xian melambaikan tangannya dan memerintahkan. Mengaum, mengaum, mengaum. Dengan perintah itu, kedua binatang itu tidak ragu sama sekali dan menyerang Pangeran ke-8 dan anak buahnya. Pada saat ini, Pangeran ke-8 benar-benar terpana. Semua orang di sekitar tercengang. Bahkan Long Xiaotian sedikit membuka mulutnya. Karena kita telah menyinggung perasaannya, kita harus menyinggung perasaannya lebih dalam. Yang terbaik adalah mengalahkannya sampai mati. Pria muda ini tidak berpikiran sederhana. Di sekitar mereka, seorang ahli alam kekosongan berwawasan luas yang menonton pertunjukan dari sebuah gedung memiliki kilatan di matanya saat dia berkomentar dengan acuh tak acuh. King Shan, pergi dan jemput saudaraku yang baik. Jangan biarkan dia terluka. Mata Long Xiaotian berkedip saat dia berkata pada Bai Qingshan yang berdiri di samping dengan senyum di wajahnya. Itu pangeran kedua. Bai Qingshan menatap Wang Xian dalam-dalam dan terbang menuju pangeran ke-8. Yang mulia pangeran ke-8, kemarilah. Jangan terluka. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Gelombang energi melilit pangeran ke-8 dan menariknya. Kamu beraninya kamu. Berhenti. Jika Anda berani membunuh anak buah saya, Long Xiaoyun, bersumpah bahwa saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Berhenti. Pangeran ke-8 sadar kembali dan meraung pada Wang Xian dengan mata merah. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Xian menatapnya. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Kamu lebih baik diam, yang mulia Pangeran ke-8. Anda merasakan niat membunuh Wang Xian, Pangeran ke-8 mengatupkan giginya dengan erat. Giginya hampir hancur. Ah! Jeritan datang dari samping, menyebabkan Pangeran ke-8 menoleh dengan mata merah. Hatinya berdarah. Di medan perang, kura-kura jahat darah dikunci ke ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Itu tidak bergerak. Ling Zilin dengan gila-gilaan membantai bawahan Pangeran ke-8 di samping. Bagaimana mungkin kelompok prajurit yang belum mencapai alam kekosongan yang berwawasan menjadi tandingan binatang buas alam kekosongan yang berwawasan? Setiap serangan menewaskan lebih dari 10 orang. Pakar alam kekosongan berwawasan luas yang berdiri di sana dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia tahu bahwa Pangeran ke-8 telah memprovokasi orang yang kejam kali ini. Pihak lain ingin membunuh semua bawahannya sepenuhnya. Dia dengan susah payah membangun lebih dari 100 bawahan dan menggunakan waktu 1 tahun penuh. Dia telah menggunakan hampir setengah dari asetnya. Namun, dia telah dimusnahkan dalam satu gerakan. Kematian bawahan ini menunjukkan bahwa pengaruh Pangeran ke-8 telah direduksi menjadi sangat ekstrim. Mungkin saja salah satu pangeran yang lebih lemah akan lebih kuat dari pengaruhnya. Dalam penilaian ini, akan 10 kali lebih sulit bagi Pangeran ke-8 untuk menonjol. Seniman bela diri kekosongan yang berwawasan tidak bergerak, dan begitu pula kura-kura jahat darah. Dia tahu bahwa tujuan lawan adalah untuk membunuh semua bawahan Pangeran ke-8. Dia ditakdirkan, benar-benar ditakdirkan. Kakak ke-8, kembalilah ke istana. Kembalilah ke istana dan bersenang-senanglah. Long Xiaotian melihat jumlah bawahan Pangeran ke-8 berkurang dengan cepat. Wajahnya penuh senyum saat dia berbicara kepadanya dengan acuh tak acuh. Pangeran ke-8 tidak mengatakan apa-apa dengan mata merah darahnya. Sebaliknya, dia menatap Wang Xian dengan kebencian. Dalam waktu kurang dari 2 menit, jeritan sengsara itu benar-benar berakhir. Ling Zilin mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan berjalan menuju Wang Xian dengan kepala sedikit terangkat. Penyu jahat darah juga perlahan merangkak. Toko kelontong Dragon dan Phoenix buka hari ini. Terima kasih atas hadiah ucapan selamat dari Yang Mulia Pangeran ke-8. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan melihat puluhan ribu orang berkumpul di sekelilingnya. Dia mengeluarkan teriakan ringan dengan senyum di wajahnya. PFFT. Ketika Pangeran ke-8 mendengar kata-kata Wang Xian, dia mau tidak mau memuntahkan seteguk darah segar. Dia hampir pingsan. Ketika dia datang, dia agresif. Dia memimpin lebih dari 100 bawahan dan tampak seolah-olah dia yakin akan membunuh Wang Xian. Namun, semua bawahannya tewas.
Hanya ada satu seniman bela diri yang berwawasan luas dan dirinya sendiri. Ada sedikit keputusasaan dalam ekspresinya yang putus asa. Bagaimana mungkin dia masih bersemangat seperti sebelumnya? Dapat dikatakan bahwa hari ini, Pangeran ke-8 Kerajaan Naga Cahaya dipermalukan oleh pemuda itu. Semua orang di sekitar memandangi Pangeran ke-8, lalu ke Wang Xian, dan akhirnya ke toko kelontong naga dan Phoenix. Semua ini karena toko kecil ini. Ketika orang banyak melihat bahwa masalah itu sudah selesai, mereka segera bubar. Mereka semua mendiskusikan masalah ini dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, seorang pemuda dengan 2 binatang buas dan naga dan toko kelontong Phoenix memasuki pandangan banyak orang. Dan masalah hari ini pasti akan menjadi lelucon untuk periode waktu berikutnya. Kerumunan bubar. Wang Xian memberi isyarat ke Long Xiaotian dan berjalan ke toko. Awoo, wu. Pada saat ini, tangisan terdengar. Setelah itu, Wang Xian merasakan sosok terbang ke arahnya. Wang Xian menoleh dan Xiaoha terbang ke bahunya dengan penuh semangat. Anak guk-guk spiritual bermata 3. Long Xiaotian memandangi hewan peliharaan yang terbang ke arah Wang Xian dan menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia menilai Xiaoha dengan hati-hati. Si cantik ada di sini. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Ya, Ling Jian'er melihat Xiaoha terbang langsung ke bahu Wang Xian. Ekspresinya sedikit jelek saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Ayo pergi. Wang Xian tidak keberatan dengan wajah sedingin itu. Menurutnya, ini adalah wanita kaya. Saat dia berbicara, dia meraih Xiaoha di tangannya dan berjalan langsung ke toko kelontong naga dan Phoenix. Namun, Long Xiaotian, yang berdiri di samping Wang Xian, tercengang saat melihat sosok Ling Jian'er. Dia melebarkan matanya dan dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Pangeran ke-8 melihat Ling Jian'er, dia juga sedikit terpana. Dia menatapnya dan kemudian pada Wang Xian. Ekspresinya bahkan lebih jelek. 1230.